Ya, selamat sore pemirsa podcast Netizen Indonesia. Kita bertemu di home base podcast Netizen Indonesia di Asa Kopi Resto sore hari ini. Sore hari ini kita akan berdiskusi dan sharing tentang tema COVID melambung tinggi dan membuat ekonomi menjadi limbung atau bisa disingkat dengan COVID melambung, PSBB bikin limbung. Ya. Sore hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang sudah tidak asing lagi. Di depan kita ada Bapak Dewa Gede Anom Sayoga. Beliau adalah Kepala Satpol PP Kota Denpasar yang sekaligus merangkap Ketua Divisi Pengamanan ya Pak ya di Satgas COVID-19 Kota Denpasar. Sebelahnya ada Bapak atau Bli Mardike. Beliau adalah seorang pengamat sosial masyarakat yang banyak menyoroti dan melakukan kritisi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan atau bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Denpasar dan Bali pada umumnya. Dan yang terakhir juga sosok yang sudah tidak asing lagi di antara kita, yaitu Bapak Wayan Gendo Suwardana. Wah, sekaligus ya. Bapak Wayan Gendo Suwardana. Beliau kiprahnya sudah sangat tidak asing lagi, baik dalam konteks pembelaan atau advokasi masyarakat dan juga sebagai salah satu praktisi hukum di Kota Denpasar yang sudah tidak asing buat kita. Sore hari ini kita seperti tadi akan membahas tentang terbitnya Instruksi Mendagri nomor 01 tahun 2021 tentang pengendalian COVID-19 yang baru saja terbit di tahun 2021 ini, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Gubernur Bali nomor 01 juga di tahun 2021, di mana Bali menurut instruksi Mendagri tersebut telah ditetapkan sebagai pulau yang akan diterapkan dengan PSBB, ya, PSBB, namun kemudian itu direvisi menjadi PKM. Nah, ini mencengangkan semua pihak karena Bali berdasarkan informasi dan statement-statement pembuat kebijakan adalah salah satu pulau yang masyarakatnya cukup taat dalam menerapkan protokol kesehatan di Indonesia, ya, dibanding dengan daerah-daerah lain. Namun ternyata Bali, khususnya Denpasar dan Kabupaten Badung, ini akan dikenakan atau diterapkan PSBB. Tentu ini akan membatasi ruang gerak aktivitas masyarakat dalam berbagai aktivitas, khususnya dalam melakukan pencarian ekonomi di tengah-tengah pandemi. Pemirsa, untuk itu mari kita bahas mengenai masalah ini dengan meminta pandangan dari 3 narasumber ini. Kemudian nanti kita akan mencoba menganalisa bagaimana kebijakan ini apakah sudah pantas untuk diterapkan di Bali atau seperti apa. Baik, untuk pertama mungkin saya coba ingin mendapatkan informasi dari Pak Dewa Anom Sayoga sebagai Kasatpol PP dan sekaligus Ketua Penanganan COVID-19 di Kota Denpasar. Pak Anom, Pak Kasatpol PP, ini kebijakan instruksi Mendagri yang ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Gubernur ini, terus terang kalau kita baca pendapat netizen itu sangat serem, marah, gundah gulana dan lain sebagainya, ya. Mereka sangat pesimistis dalam menghadapi kehidupannya saat ini yang di tengah-tengah pandemi mereka harus berjuang, tetapi bahkan sekarang kembali diperketat pembatasannya. Menurut pandangan Pak Kasatpol PP, sebetulnya apa sih urgensinya sehingga pemerintah pusat melalui Mendagri sampai menetapkan Bali, khususnya Bali dan khususnya Denpasar itu akan dikenakan dengan pelaksanaan program PSBB yang tentu ini membuat masyarakat tambah sulit untuk melakukan aktivitas. Apa kira-kira yang sebetulnya dasar pemikirannya menjadi urgensi masalah ini?
Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Yang pertama, izinkan saya untuk mengucap puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat rahmat-Nya sampai saat ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk mengisi hari-hari dengan kegiatan positif dan bermakna sebagaimana yang kita langsungkan hari ini, sore ini. Yang kedua, terkait apa yang dipertanyakan tadi, kalau di Denpasar dengan terbitnya atau menyikapi menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri serta yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur Bali 01 tahun 2001 ini. Jadi kalau melihat perkembangan kasus khususnya di Kota Denpasar, walaupun berfluktuatif yang kadang cenderung meninggi kan begitu kasusnya, tingkat jumlah kesembuhan maupun jumlah yang sakit kalau kita lihat ke rumah sakit sekarang, ketersediaan kamar serta tenaga kesehatan yang belum memadai. Kekhawatiran inilah dengan terbitnya peraturan-peraturan tadi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu tujuannya kan untuk bagaimana kita mencegah, mengendalikan COVID-19 itu. Sehingga yang terpenting di sini bagaimana menjaga keselamatan masyarakat Bali kita, khususnya di Denpasar. Nah, untuk itu saya kira sudah tepat pemerintah mengeluarkan kebijakan, dengan kebijakannya itu tentunya tujuannya pasti mengarah bagaimana menjaga keselamatan masyarakat agar masyarakat Denpasar khususnya tetap sehat. Jadi dengan masyarakat sehat sudah tentu otaknya jadi waras, pikirannya jernih, hati jadi senang sehingga tetap bisa berproduktif. Dengan produktifnya masyarakat itu tentu ekonomi akan bangkit. Walaupun di satu sisi barangkali karena judul kebijakan tadi PSBB itu sangat serem sekali. Sehingga pemerintah sendiri sudah meralatnya dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, berdasarkan itu di Denpasar sendiri yang sudah mencoba pada awal-awal pandemi itu dengan dampak dan implikasi dari PKA dari pandemi ini kan sudah tentu menyentuh pundi-pundi perekonomian kita. Nah, betul, sehingga Bapak Wali Kota pun juga sudah pernah mengeluarkan peraturan Wali Kota nomor 32 tahun 2020 tentang PKM. Jadi PKM yang dilaksanakan di Denpasar itu sudah lebih jaga baik bagaimana menyelamatkan warganya dari wabah pandemi ini. Sebab dulu kan ada istilahnya OTG, ODP ya. Nah, setelah munculnya klaster-klaster yang ini, klaster pasar. Nah, guna mencegah terjadinya klaster-klaster baru, maka PKM inilah diterapkan. Namun jangan disalahartikan, PKM itu hanya pembatasan kegiatan masyarakat. Masyarakat bukan ada lockdown, bukan ada penutupan akses. Silakan masyarakat beraktivitas, tapi penuhi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan yang ada. Sebab sebelum vaksin ini ada, yang paling ampuh mencegah penyebaran coronavirus itu adalah dengan menerapkan 3M tadi, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Bukan seserem kalau PSBB mungkin pengertiannya kan lockdown, ada lockdown segala. Itu berarti ada yang dikandangkan gitu. Nah, untuk itu kami di Denpasar sangat mendukung sekali dengan diterapkan ini. Sebab kekhawatiran kita semua, kekhawatiran kami dan kita semua, tentu bagaimana mencegah, menyelamatkan masyarakat itu agar tidak menjadi klaster baru lagi di masyarakat. Itu berarti ada yang dikandangkan gitu. Nah, untuk itu kami di Denpasar sangat mendukung sekali dengan diterapkannya ini. Sebab kekhawatiran kita semua, kekhawatiran kami, kekhawatiran kita semua itu tentu bagaimana mencegah, menyelamatkan masyarakat itu agar tidak menjadi klaster baru lagi di masyarakat seperti itu. Baik, Pak Dewa, tadi bagus sekali. Saya tertarik soal bahwa ini tidak mematikan aktivitas masyarakat, cuma membatasi ya. Persoalannya di instruksi gubernur itu kan ada pembatasan jam kerja dan lain sebagainya. Khususnya kalau tidak salah itu hanya untuk Bali, khususnya Kota Denpasar dan Badung,
itu dibatasi aktivitas informal itu sampai pukul 19. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Apa rasio atau dasarnya bahwa pembatasan jam operasional misalnya sektor informal ya itu harus jam 19 sudah tutup ya. 19 WIB. Nah, sementara untuk sektor informal pada umumnya itu jam 19 WIB itu atau jam 20 WITA seperti kuliner misalnya, angkringan, sektor-sektor informal lain, kafe, restoran dan lain sebagainya itu justru baru dimulai. Nah, apakah saya agak sentimental juga begitu? Apakah COVID ini tidak cukup dengan misalnya menerapkan protokol kesehatannya saja yang diperketat, tetapi jam operasionalnya tetap normal, ya? Bahkan masyarakat netizen banyak yang berbicara itu. Apakah COVID ini munculnya jam 8 ke atas ya seperti hantu gitu ya atau seperti apa itu. Nah, mungkin persoalan kebijakan ini saya alihkan ke Bli Mardike ini. Kira-kira tidakkah cukup misalnya soal pembatasan operasional itu hanya dibatasi dengan penerapan protokol kesehatannya tanpa membatasi jam waktu operasionalnya sehingga waktu operasional itu bisa tetap normal. Bagaimana Bli Mardike melihat kebijakan ini begitu? Ya, kadang-kadang kita terjebak kepada peristilahan ya. Ada PSBB, ada PKM, itu kan hanya peristilahan aja. Sebenarnya penerapannya ya sama saja gitu. Sebelum diumumkan oleh Menko Perekonomian PSBB untuk Denpasar dan Kabupaten Badung, sebenarnya pemberlakuan itu sudah terjadi di pemerintah Kota Denpasar, juga di Badung dan di Bali secara keseluruhan. Ada proses pembatasan itu hampir di setiap desa itu sudah memberlakukan pembatasan, hanya saja ketika sebelum diumumkannya itu pembatasannya sampai jam 13.00 gitu. PKM lah, memberlakukan sama seperti PKM seperti yang diterapkan di Denpasar yang sebelumnya gitu. Nah, itu kan sama aja dengan PSBB ketika itu. Cuma kan malu-malu aja karena PKM itu tidak ada dasar hukum yang jelas seperti apa yang dikritisi oleh kawan Gendo beberapa waktu yang lalu. Nah, hanya saja penerapannya bagi saya ya itu 3M itu sudah cukup, hanya saja controllingnya yang tidak dimaksimalkan. Baik itu oleh tingkat di masyarakat sendiri yang kesadarannya mungkin belum optimal dan perangkat-perangkat dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah belum mengoptimalkan tentang bagaimana mendisiplinkan baik itu dari pemerintahnya sendiri maupun di tingkat masyarakatnya tentang protokol kesehatannya. Karena pembuat kebijakan juga sering sekali melanggar protokol kesehatan gitu. Jangan menyalahkan masyarakat aja kan gitu. Itu juga yang harus kita perhatikan. Nah, dengan proses pembatasan itu sudah tentu sektor-sektor yang lain juga terdampak. Misalnya tentang ekonomi, sumber-sumber ekonomi. Di Badung 2020 itu 0% pariwisatanya, pertumbuhan tentang pariwisata. Bahkan di Bali walaupun di Indonesia pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ya, kalau saya baca data BPS itu minus 3,49. Bali yang paling parah, minus 12,5% dan sebagainya gitu. Nah, ini kan menjadi persoalan tersendiri gitu. Nah, ketika masyarakat yang sudah di PHK atau dirumahkan dan sebagainya mencari alternatif karena mereka sudah tidak mendapatkan gaji bulanan lagi gitu. Misalnya katakanlah kalau kita lihat sepanjang Civic Center ini mungkin tugasnya Pak, itu banyak sekali pedagang-pedagang bermobil dan sebagainya gitu. Mereka masih punya mobil dan itu dipergunakan untuk aktivitas ekonomi lah untuk bisa menunjang kehidupannya. Begitu pula ada beberapa kawan-kawan saya yang membuka angkringan yang kita juga ikut terlibat di sana, diskusi, ngobrol-ngobrol, ngopi dan sebagainya. Tapi dengan proses ada pembatasan ini menjadi persoalan tersendiri lagi gitu. Karena Satpol PP menegakkan dengan Perda 1-nya 2015 dengan ketertiban umum itu. Nah, itu kan juga dilematis. Kawan-kawan kita di Satpol PP dengan penegak di Denpasar khususnya, itu ada Perda nomor 1 tahun 2015 Pak ya, tentang ketertiban umum. Jadi hal-hal seperti ini ya diberlakukan Perda nomor 1 tentang ketertiban umum. Ini kan sesuatu yang memang
ketika dia tegas melaksanakan perda, sektor ekonominya akan terdampak dan sebagainya. Ini ambiguitas kebijakan dan juga ambiguitas terhadap harapan-harapan publik yang ingin ekonominya berkembang dan sebagainya di masa pandemi COVID-19 ini. Gitu. Nah, alternatif sebenarnya banyak. Gitu. Tetapi hanya saja proses pembatasan ini membingungkan bagi publik itu sendiri, bagaimana mereka bisa menopang ekonominya di tingkat masyarakat sendiri dengan kebijakan-kebijakan, terlebih lagi dengan bahasa PSBB yang kemarin yang diumumkan oleh Menteri Perekonomian. Mereka bingung gitu. Karena selama ini yang secara regulasinya itu hanya dari pihak gubernur maupun wali kota hanya menerapkan yang namanya imbauan, instruksi, surat edaran dan sebagainya gitu. Bahkan sekarang itu kalau kita merujuk seperti tadi disampaikan, instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2001 itu semua pemerintah daerah diwajibkan memberlakukan yang namanya penugasan pembentukan satgas-satgas sampai di tingkat desa kan itu. Nah, itu juga dengan sanksinya berdasarkan Pergub 46 2019. Kalau di Denpasar per wali kota 48 2019 juga ya. 2020 dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan kita bingung sebenarnya gitu loh. Misalnya di sektor-sektor teman-teman yang membuka usaha angkringan bingung, sebenarnya kita bisa buka sampai jam berapa sih? Pertanyaan itu banyak gitu loh. Ya. Sedangkan beliau-beliau ini ingin menegakkan Perda nomor 1 tahun 2015 gitu loh. Apakah tegas? Ada yang memang, ya saya sempat berbicara dengan beberapa anggota, bahasa Balinya tuh pedalem, kadang-kadang ditimpal-timpal kan gitu bahasanya gitu. Tetapi mereka melaksanakan tugas itu gitu. Nah, ini kita yang di teman-teman ataupun masyarakat Denpasar yang mencoba membuka usaha kecil-kecilan karena mereka tidak lagi mendapatkan gaji bulanan atau sudah dirumahkan bahasanya, sekalipun bahasanya tidak di PHK, tetapi mereka sudah mulai membuka usaha. Tapi dengan adanya peraturan-peraturan yang bagi saya menimbulkan standar ganda gitu. Standar ganda itu pengertiannya bahwa ini dilaksanakan atau tidak dilaksanakan gitu. Karena kalau beliau kan berdasarkan pelaksana daripada peraturan daerah yang ketika itu dilaksanakan sudah otomatis ekonomi kita juga akan tumbuhnya minus bahkan gitu loh. Nah, inilah kondisi-kondisi ini memang bahasa diplomasinya kan di era pandemi ini Pak Gubernur menyatakan bahwa kesehatan masyarakat itu yang lebih penting, merupakan hukum tertinggi katakanlah kalau bahasanya seperti itu. Tetapi kebutuhan publik ini kan, kebutuhan ekonomi publik juga tidak bisa diabaikan, tidak boleh diabaikan. Nah, mensinergikan seperti itu nih harus ada semacam kebijakan yang luar biasa yang harus dilakukan oleh dalam arti pemerintah pusat otomatis kan gitu loh. Tinggal pemerintah daerah menindaklanjuti dengan sebuah kebijakan-kebijakan yang dari, kalau menurut pandangan saya, kebijakan-kebijakan dari pusat sampai dengan tingkat daerah itu ada semacam ambiguitas di sana. Di satu sisi ingin kesehatan masyarakatnya terpenuhi, tetapi di satu sisi kebutuhan ekonominya, pertumbuhan ekonominya ingin naik. Tidak bisa seperti itu. Mengambil salah satunya harus ditegaskan dulu, apakah memang mengambilkan tegas misalnya dengan lockdown lah kalau bahasa ekstrimnya dulu kan gitu, atau kalau bahasa peraturan perundangannya adalah karantina wilayah dan sebagainya. Misalnya dengan 14 hari dulu awal ya. Tapi sebelum seperti pandemi seperti sekarang ini. Tetapi kalau menurut sekarang itu diberlakukan ya bagi saya agak terlambat. Karena sudah pandeminya ada yang positif juga dianggap cukup tinggi. Tetapi dengan pengumuman kemarin PSBB itu, saya juga agak bingung kenapa Denpasar dan Bandung ini dinyatakan PSBB, dasarnya apa dan sebagainya. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur sempat menyampaikan, saya baca di berita-berita online, bahwa Bali salah satu yang tertinggi dalam penerapan protokol kesehatan. Dan Denpasar, Ampura niki, Denpasar tidak pernah merah. Tidak pernah merah Denpasar. Itu rata-rata kuning dan hijau. Ya. Tetapi kenapa Denpasar diberlakukan PSBB? Ini saya bingung juga. Dengan angka-angka peta yang saya hampir setiap hari, karena saya di desa juga dikirimin tentang itu. Di Denpasar itu tidak pernah merah. Tidak pernah merah, tapi rata-rata kuning ya. Bahkan sudah hampir mendekati hijau, tapi saya orange. Tapi tiba-tiba diberlakukan PSBB. Nah, ini gimana? Saya juga tidak bingung apa dasarnya ya pemerintah pusat mengatakan Denpasar dan Bandung ini PSBB gitu. Gubernur juga menyatakan bahwa tingkat disiplin protokol kesehatan Bali yang
tertinggi dan sebagainya. Oke. Tapi itu kira-kira. Ini menarik, memang menjadi pertanyaan banyak pihak soal penerapan PSBB untuk Kota Denpasar ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mardike. Nah, kalau dari Bung Gendo ini, bagaimana Anda melihat urgensi dari kebijakan penerapan PSBB khususnya untuk Denpasar dan Bali? Seperti tadi disampaikan bahwa Bali itu dalam konteks penerapan protokol kesehatan sudah bagus dan lain sebagainya. Dan apakah Gendo juga melihat hal ini tidak kontradiktif dengan sebetulnya kinerja Kementerian Pariwisata dalam membangun ekonomi atau pariwisata Bali yang sekarang ini justru sedang sebutnya on fire gitu. Nah, apakah kebijakan ini dari kacamata Gendo sebagai kebijakan yang tumpang tindih atau bahkan sebuah kebijakan yang mengalami konflik norma, atau seperti apa kalau dari sisi sinkronisasi kebijakan gitu? Satu, kayaknya ada yang misinformasi. Kalau ini saya baru juga membaca instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021. Nggak tahu saya misleadingnya di mana sih? Karena kalau membaca instruksi Mendagri nomor 1 2001 nggak tepat disebut PSBB. Ini bukan PSBB sebetulnya. Tapi kan ada misleading kayaknya kalau nggak di komunikasi publik pemerintah, ada kemudian kesalahan media menangkap gitu. Ada misleading sih. Kalau membaca instruksi Mendagri, ini nggak tepat disebut PSBB. Karena memang bukan kewenangan. Kalau PSBB itu babonnya atau cantolan hukumnya itu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu kan ada 4 jenis. Dalam konteks kekarantinaan wilayah ada 4 jenis di situ. Ada karantina rumah, ada karantina wilayah, ada karantina rumah sakit, ada PSBB. Nah, kalau berdasarkan Perpres ya atau apa tuh kemarin keputusan presiden kalau nggak salah Kepres kedaruratan ya, Kepres kedaruratan itu kan dipilihlah PSBB ya. Dipilih pada PSBB, lalu terbitlah kemudian PP 21 2020 peraturan pemerintah tentang PSBB. Lalu kemudian turunannya kalau nggak salah dia peraturan menteri nomor 9 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB mekanismenya. Nah, kalau saya bicara konteks peraturan hukumnya, maka kalau dia PSBB, cantolannya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, lalu di situ kewenangan penuh sebetulnya itu adalah kewenangan dari Menteri Kesehatan. Jadi berdasarkan PP 21 2020 tentang PSBB dan kemudian Permenkes 9 tahun 2020 ada 2 mekanisme untuk penetapan PSBB. Pertama, mekanismenya adalah kepala daerah, dia bisa sendiri-sendiri, bisa gubernur, wali kota, atau bupati mengajukan kepada Menkes, lalu kemudian mendapatkan saran dari gugus tugas, lalu kemudian ditetapkan oleh Menkes bahwa di daerah itu diajukan dengan PSBB. Apa ditetapkan sebagai PSBB? Dengan dasar bahwa harus diajukan satu permohonan, di sana ada kajian epidemiologisnya, ada politik hukumnya, ada finansial, anggaran daerah, segala macam, sumber daya. Atau yang kedua, tidak daerah yang mengajukan, tapi kemudian gugus tugas yang merekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk di daerah itu ditetapkan sebagai PSBB dan pemdanya yang ditunjuk atau yang ditetapkan itu wajib ikut. Itu konteksnya PSBB, maka kewenangannya Kemenkes. Makanya saya agak kaget karena informasi ini kan cepat. Ketika dia munculnya instruksi Mendagri dan kemudian dinyatakan itu ditetapkan sebagai PSBB, itu menurut saya salah kaprah itu. Nggak tepat disebut PSBB. Artinya apa yang disampaikan oleh Mendagri itu bukan PSBB. Karena PSBB kewenangannya satu-satunya ada di Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Baik. Jadi itu dulu yang pertama ya. Ini bisa kewenangan dan lain sebagainya. Nah, kita break dulu di segmen pertama ini dan kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya.